Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Pada pagi hari ini teman-teman, saya akan memberikan market update untuk pagi hari ini. Ya, teman-teman, secara umum untuk pagi hari ini pasar keuangan global ya masih dilanda koreksi, teman-teman. Kita bisa ngelihat untuk Dow Jones-nya masih terkoreksi juga dalam ya, kemudian Eropa pun juga demikian. Namun demikian untuk Eropa ini kita bisa ngelihat ini koreksinya 0,4, 0,2, 0,2, 0,4, 0,24 seperti itu. Jadi masih cukup kecil seperti itu dibanding dengan koreksi di bursa Amerika, teman-teman, yang kita bisa ngelihat Dow Jones 0,97 minus, kemudian SP 500 1% dan Nasdaq-nya juga 0,6. Jadi secara umum bisa saya sampaikan untuk kondisi keuangan global masih dilanda koreksi, teman-teman ya. Jadi hal ini kaitannya adalah masih kaitan dengan suku bunga dan kemudian juga inflasi seperti itu ya. Jadi koreksi ini terjadi di hampir seluruh pasar keuangan global, teman-teman ya, karena kekhawatiran dari investor atau trader seperti itu, kemungkinan adanya potensi resesi yang terbuka dalam beberapa waktu ke depan seperti itu, teman-teman. Hal ini adalah karena The Fed sendiri masih berpotensi untuk menaikkan suku bunga acuannya, teman-teman. Suku bunga acuannya masih mungkin dinaikkan. Dari yang saya baca adalah mungkin di kisaran 4,4, di mana saat ini kan sudah di sekitar 3,25. Jadi The Fed sendiri kan sudah menaikkan suku bunga dari setengah ya, teman-teman. Dulu awalnya setengah, kemudian naik 50 basis point menjadi 1, kemudian naik ke 75 basis point, naik ke 75 basis point menjadi 1,75, terus kemudian 75 basis point lagi 2,5%, dan terakhir adalah 3,25 ya teman, 3,25%. Nah, apabila memang seperti yang saya baca, teman-teman, bahwa di akhir tahun mungkin kenaikan bisa sekitar 4,4%, maka kemungkinan masih tersisa 1,15 kalau dibagi 2, teman-teman. Kalau dibagi 2 berarti di dalam 2 kali pertemuan The Fed lagi kemungkinan kenaikan suku bunga ini masih sekitaran 50 basis point sampai 75 basis point seperti itu. Dan dari yang saya baca, teman-teman, ini kemungkinan bahwa ini ya istilahnya kemungkinan kenaikan suku bunga ini tahun depan juga masih terjadi seperti itu. Jadi ya memang kekhawatiran resesi ini apabila memang seperti itu sangat mungkin, karena kondisi sekarang untuk harga komoditasnya juga masih tinggi hitungannya, walaupun komoditas secara umum untuk saat ini saya lihat ada penurunan seperti itu. Namun demikian kalau kita lihat ini kondisi currency untuk dolar, teman-teman, dolar indeks sangat menguat, sangat kuat ya, teman-teman. Menguat sangat kuat seperti ini karena memang efek dari kenaikan suku bunga The Fed atau suku bunga USD seperti itu, teman-teman ya. Tentu teman-teman ini adalah cukup harus menjadi kewaspadaan buat teman-teman yang ini ya istilahnya yang trading. Jadi memang kenaikan ini pelemahan rupiah atau meningkatnya dolar ini di satu sisi tentu akan membawa ini ya, teman-teman, untuk perusahaan-perusahaan istilahnya membawa nilai plus tersendiri untuk perusahaan-perusahaan yang notabene adalah ekspor seperti itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang jualannya adalah keluar ya, yang ekspor barang keluar seperti itu. Tentu kurs tinggi dari dolar ini tentu akan menyenangkan seperti itu. Jadi untuk saat ini sektor-sektor usaha yang bisa dilihat adalah yang dari dalam negeri dan jualannya ke luar negeri dalam bentuk dolar, bayarannya seperti itu. Namun yang teman-teman perlu waspadai adalah untuk sektor-sektor yang mana dia impor barang ya, impor barang dengan mata uang dolar, dan juga perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang dolar ya, hutang dolar. Karena untuk
memenuhi $1 sekarang, tentu nilainya lebih tinggi dari beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Itu menjadi kewaspadaan dan ya mungkin untuk akhir-akhir menjelang akhir tahun ini mungkin tidak akan semudah tahun-tahun kemarin, di mana kemarin kan inflasi nggak setinggi ini dan mata uang bunga juga tidak setinggi ini, sehingga memang akhir tahun rally-nya cukup oke. Kalau tahun ini mungkin ya kita masih, menurut saya sih pergerakan market masih akan naik turun ya. Karena memang kondisi market akan seperti itu. Jadi ketika dirilis informasi news yang kaitannya adalah menggembirakan seperti itu, biasanya akan menstimulasi pasar untuk bergerak naik. Namun demikian ketika rilis datanya adalah, atau ketika mendekati rilis data, proyeksinya atau konsensusnya adalah kurang menyenangkan seperti itu, mungkin market akan bisa turun. Jadi saat ini sebenarnya waktu yang tepat untuk trading seperti itu ya. Mungkin untuk hold masih harus dipikir berkali-kali teman-teman ya. Karena posisi beberapa barang-barang ini juga, beberapa saham walaupun kemarin koreksi mulai dalam, tapi hitungannya kalau misalkan marketnya nanti akan ada turbulen lagi karena ya naik turunnya regional, itu bisa jadi teman-teman masih dapat barang yang lebih murah lagi. Kalau memang mau positioning saat ini, sebaiknya money management harus benar-benar dijaga teman-teman. Dan saat ini kondisinya kalau menurut saya adalah memang masih bisa profit, cuman volatilitasnya tinggi, hitungannya tinggi seperti itu. Jadi bagi siapa yang istilahnya telat take profit, itu juga barang kadang sudah balik arah. Dan untuk saat ini beberapa saham saya lihat koreksinya udah mulai berlebihan teman-teman ya. Koreksinya udah mulai berlebihan, artinya koreksinya udah bukan koreksi-koreksi yang area-area umumnya, karena koreksinya itu sudah sampai pada titik-titik pentingnya, yaitu di atas 38, di bawah 38 retracement seperti itu. Artinya apa? Artinya koreksinya sudah masuk ke koreksi umum, bukan ke koreksi ringan seperti itu. Jadi kalau kita lihat simpelnya seperti Harum ini kan dari kemarin-kemarin kan dia tidak terkoreksi lebih dalam. Namun demikian ternyata koreksi kemarin membuat dia bisa sentuh 50 retracement. Ya walaupun beberapa saham itu masih belum sampai di koreksi-koreksi yang lebih dalam. Contohnya untuk Adaro seperti ini, koreksinya dia kan baru di 23 atau baru support pertama. Support kedua pun juga belum disentuh ya teman-teman, seperti ini. Support kedua ini belum disentuh. Namun misalkan marketnya moodnya nggak bagus, marketnya seperti itu, maka saham sebaik apapun dia bisa akan terkoreksi dalam, bisa akan terkoreksi seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya saat ini justru waktu yang tepat kita untuk mencari saham yang kemarin-kemarin kita nggak dapat barangnya teman-teman. Contohnya kalau kayak Adaro ini, memang sebelumnya ini dari kemarin-kemarin kan dia itu kayak nggak koreksi. Asingnya sendiri juga masih masuk teman-teman, lumayan ya. Cuman kemarin ternyata ketika Adaro itu terkoreksi, itu kondisi asingnya juga sudah mulai keluar seperti ini. Kita lihat dulu untuk Harum ya teman-teman. Harum ini juga sebenarnya asingnya juga mix ya, dan dominasinya banyak keluar asingnya, Indo Tambang Raya. Juga di hari terakhir kemarin teman-teman ini juga koreksinya dalam ya. Maksud saya asingnya banyak keluar ya. Jadi memang ini memang menandakan kita untuk harus hati-hati dulu ya teman-teman dalam kondisi market seperti ini. Karena untuk Indo Tambang Raya ketika kemarin asingnya banyak keluar, ini juga dia keluar dari rentang pergerakan seperti biasa. Apa yang dimaksud rentang pergerakan seperti biasa? Nah, biasanya adalah untuk Indo Tambang Raya pergerakannya hanya rentang singkat ini teman-teman, hanya yang di 0 sampai 23. Nah, kemarin dia udah ngelewatin area hijau itu. Jadi seperti ini targetnya adalah ke 61,8 retracement. Terus kemudian nggak cuman saham Indo Tambang Raya, saham-saham gold seperti itu. Karena secara umum saham-saham juga sudah banyak yang mencoba untuk koreksi lebih dalam teman-teman. Dari sektor perbankan kita lihat beberapa memang masih cukup terjaga, seperti BNI seperti ini, koreksinya masih terjaga di sekitar 38 retracement, belum sampai di 38 retracement. Kemudian Bank Mandiri juga masih alot untuk turun di bawah 38 retracement. Namun ada beberapa yang teman-teman harus cukup waspada seperti BRI ini.
dia mainnya udah di bawah 38 retracement sehingga terbuka peluang untuk turun lebih dalam lagi ke koreksi-koreksi lebih bawahnya. Yang penting teman-teman untuk saham-saham ketika terkoreksi, saham-saham yang secara tren masih bagus, teman-teman harus ngelihat ketika terkoreksi itu volumenya seperti apa, seperti itu ya. Apakah terjadi volume berlebihan ketika koreksi ataukah volumenya kecil? Karena kalau saham-saham yang secara chart, saham-saham yang secara chart masih bagus ketika ada koreksi atau koreksinya hanya volume kecil, itu sih boleh dibilang tidak ada efek seperti itu. Namun demikian kalau ketika terjadi koreksi volumenya cukup besar, ini teman-teman harus berhati-hati karena volume itu adalah bahan bakarnya suatu pergerakan. Jadi ketika turun dengan volume besar, ada kemungkinan akan lebih dalam lagi turunnya seperti itu. Dan ketika naik dengan volume besar pun juga ada tenaga untuk mendorong naik seperti itu. Jadi intinya saat ini kita ngelihat pergerakan dari volume. Koreksi itu wajar, cuman kalau koreksi dengan volume kecil itu sangat-sangat ya simpel lah seperti itu. Sangat energinya, impact-nya ringan. Tapi kalau misalkan koreksi volumenya besar itu mau nggak mau teman-teman harus mantengin ada apa dan apakah memang orang atau asing keluar dari saham tersebut seperti itu. Karena bisa jadi kalau teman-teman sudah pegang barang nggak segera take profit, bisa jadi lebih murah seperti itu. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang salah. Jadi yang benar adalah yang berada di tengah-tengah. Artinya ketika naik lebih bijak adalah jual separuh dan ketika turun dan mungkin teman-teman sudah menganggap itu adalah area supportnya, tidak ada yang benar harus beli di bawah, tidak ada yang salah harus membeli separuh. Intinya teman-teman atur sendiri money manajemennya karena di dalam trading itu selain kita menggunakan technical, fundamental, kemudian ilmu-ilmu yang lain, kita juga seperti meramu semua itu ke dalam satu seni dan ini sangat unik antara satu trader dengan yang lain. Jadi di sini mutlak diperlukan pengalaman teman-teman dan kehafalan teman-teman terhadap masing-masing perilaku dari masing-masing saham. Karena satu saham dalam saham-saham dalam sektor yang sama pun memiliki pergerakan yang berbeda seperti Indo Tambang Raya, ini pun juga boleh dibilang berbeda pergerakannya dengan Adaro seperti itu. Kemudian dengan United Tractor seperti ini karena masing-masing memiliki pola-pola bid over dan kebiasaan sendiri-sendiri. Seperti itu teman-teman. Kalau memang teman-teman sudah mendapatkan saham yang secara pergerakan bagus, silahkan diulang-ulang aja di situ karena sukses yang konsisten adalah sebenarnya perulangan dari sukses-sukses secara single step seperti itu. Artinya kalau mungkin teman-teman pernah dalam suatu transaksi di suatu saham, teman-teman sukses cuan seperti itu. Bisa jadi karena memang timingnya tepat, waktu entry-nya tepat dan kondisi regionalnya mendukung seperti itu. Nah, the next-nya walaupun mungkin teman-teman sudah berada di support belinya, tapi kondisi regional mendukung dan dalam beberapa hari ke depan mungkin ada rilis data yang impact-nya kuat seperti itu. Impact-nya kuat ke arah negatif untuk market ya. Mungkin sebagus apapun teman-teman berada di beli di support, bisa jadi masih terjadi overshoot atau penurunan yang berlebihan. Maka dari situ di sini kadang money management itu akan menyelamatkan kita dari kerugian berlebih seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.